Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, salam patunggilan. Bertemu kembali dalam ibadah KRW hari ini tanggal 3 September 2020. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kita sucikan ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1, 2, dan 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya pakai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Engkau selalu menyertai dan memelihara hidup dan kehidupan kami hingga saat ini. Sore hari ini ya Bapa, kami membangun ibadah KRW yang ada di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan sepenuhnya. Kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menyucikan.
Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu, memohon kiranya Roh Kudus hadir dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Demikian doa dan permohonan kami. Kami mohon dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti bacaan dari Majelis Agung untuk hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 12. Matius 12 ayat 22 sampai 37. Matius 12 ayat 22 sampai 37. Supaya tidak menghabiskan waktu, maka kita baca ayat 22 sampai ayat yang ke-24 saja. Nanti penjelasannya sampai pada ayat yang ke-37. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mukjizat penyembuhan orang buta dan bisu yang kerasukan setan dalam bacaan kita, ini mengandung respon dari dua golongan yang berbeda. Yang pertama respon takjub dari orang banyak. Bahkan mereka mengungkapkan sebuah pernyataan, dia anak Daud, Yesus anak Daud. Anak Daud ini mengandung makna bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan, yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Bapak Ibu, pada umumnya semua orang Yahudi, mulai ahli agama sampai warga yang paling kecil itu, dia mempunyai satu pemahaman, yaitu bahwa orang yang mampu membuat mukjizat itu pasti dari Allah. Jadi semua orang Yahudi memahami bahwa kalau ada orang yang mampu membuat mukjizat pasti dari Allah. Untuk itu ketika Yesus mampu membuat mukjizat menyembuhkan orang buta dan bisu yang kerasukan setan, langsung orang-orang banyak menyebutkan dia adalah Mesias atau dia adalah anak Daud. Itu respon yang pertama. Nah, respon yang kedua datang dari orang Farisi yang mengatakan bahwa itu tidak, Yesus mengusir dari Beelzebul. Beelzebul itu penguasa setan. Itu respon dari orang-orang Farisi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebenarnya Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi. Mereka ingin menjebak Yesus, yang kalau di dalam Yesus menjawab nanti mereka punya alasan untuk menangkap Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi ini berasumsi mempunyai satu pemikiran, jika setan tunduk pada perintah Yesus itu. Jika setan tunduk pada perintah Yesus untuk pergi dari orang yang bisu dan tuli tadi, itu berarti Yesus memiliki kuasa Beelzebul atau pemimpin setan.
Jadi logikanya yang dipakai itu. Mengapa Yesus mampu? Karena dalam dirinya ada Beelzebul, penguasa setan, dan yang merasui itu adalah anak buahnya gitu, anak buah dari Beelzebul tadi. Sebenarnya Bapak Ibu ini adalah hal yang sangat berbahaya. Karena bagi orang Yahudi kalau ada orang mempraktekkan kuasa setan, kalau sekarang itu praktek perdukunan, ini bisa diancam dirajam itu, dilempari batu sampai mati. Jadi kalau Yesus atau orang banyak percaya bahwa Yesus punya kuasa Beelzebul, itu berarti Yesus bisa ditangkap dan dihukum mati. Tapi Bapak Ibu kita tahu dalam bacaan tadi Yesus menyangkal dengan memberikan ilustrasi atau gambaran. Ada 3 hal yang disampaikan Tuhan Yesus itu. Yang pertama ilustrasi tentang kerajaan, tentang kota, tentang rumah tangga yang bisa terpecah-pecah kalau di dalamnya orang-orang itu tidak kompak, tidak kompak. Demikian pula bila mereka mengatakan bahwa ia atau Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan dengan Beelzebul, itu berarti terjadilah perpecahan di dalam kerajaan iblis. Terjadilah perpecahan di dalam kerajaan iblis. Ayat 28 saya bacakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, untuk itu Yesus mengusir bukan dari Beelzebul, tapi memang Yesus mengusir dari kuasa Allah. Kuasa Allah. Sehingga setan-setan yang ada dalam orang yang sakit bisu tuli tadi, orang yang sakit buta dan bisu ini akhirnya nyingkir. Nyingkirnya setan ini membuat orang itu bisa sembuh. Jadi ilustrasi yang pertama atau gambaran yang pertama, kalau di sebuah rumah atau di sebuah kota, kalau warganya itu bercekcok pasti akan hancur. Kalau sebuah keluarga, kalau suami istri sering bercekcok, ya akan hancur. Ini gambaran, sehingga tidak akan mungkin Yesus mengusir dengan Beelzebul, tapi dengan kuasa Allah seperti pada ayat yang ke-28. Gambaran yang kedua pada ayat 29, yaitu digambarkan dengan perampok. Atau bagaimana itu? Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Jadi Yesus menggambarkan kalau dalam orang yang sakit itu ada setan yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Ya diikat dulu, setelah diikat baru bisa masuk. Nah, pertanyaannya apakah mungkin Beelzebul atau setan mengusir setan? Nah, ini nanti terjadi percekcokan itu. Untuk itu yang mampu mengikat adalah kuasa roh Allah atau kuasa Allah. Jadi Yesus mengikat setan itu sehingga Yesus bisa masuk, setan itu diusir, orang ini bisa sembuh. Gambaran yang ketiga, pohon dan buahnya pada ayat yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Bapak Ibu, gambaran ini sebenarnya adalah tamparan keras kepada orang-orang Farisi. Bahkan ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak. Ini adalah tamparan yang keras. Mengapa? Karena orang-orang Farisi ini memang seringkali memutarbalikkan satu kenyataan. Jahat itu. Hatinya jahat, maka yang diucapkan jahat. Karena apa yang diucapkan ini keluar dari hatinya itu.
Kalau kamu mengatakan pohon itu baik, buahnya juga baik. Kalau pohon itu jelek, buahnya akan jelek. Kalau buahnya itu baik, nah pohonnya baik. Kalau buahnya itu jelek, pasti pohonnya juga jelek. Artinya Bapak Ibu, ini adalah tamparan. Kalau pakai bahasa saya, Tuhan Yesus mengatakan engkau itu jahat. Engkau itu jahat. Hatimu jahat, sehingga ucapanmu juga jahat. Ingin menjebak aku itu. Tapi Tuhan dengan kuasanya dia menjelaskan dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa poin dari bacaan ini? Atau kita akan bertanya, mengapa orang Farisi tidak bisa melihat Yesus yang adalah anak Daud, dan mengapa orang banyak itu kok bisa? Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, mulai orang yang pandai, ahli agama sampai rakyat jelata, mereka semua punya pemahaman bahwa Allah telah menjanjikan Mesias, yaitu anak Daud. Jadi Mesias itu gelarnya anak Daud. Orang yang mampu membuat mujizat, mereka selalu langsung berpikir pasti itu dari Allah, pasti itu dari Allah. Dan itu atau mungkin itu adalah Mesias yang telah dijanjikan. Tetapi sekali lagi, mengapa orang Farisi tidak bisa melihat Yesus sebagai anak Daud? Seperti orang-orang yang banyak tadi, dia mengungkapkan dia adalah anak Daud. Kebencian Bapak Ibu. Ada kebencian yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yesus. Ada kecemburuan. Yesus mampu berbuat mujizat, menyembuhkan banyak orang, kok mereka tidak? Pengikut Yesus semakin hari semakin bertumbuh, semakin banyak. Nah, ini yang membuat cemburu mereka. Mereka dengki, mereka iri. Nah, ini yang menutup mata hatinya, sehingga orang-orang Farisi tidak bisa melihat kuasa Allah, tidak bisa melihat kuasa Allah. Karena tertutup oleh yang namanya kebencian, cemburu, dengki. Dia selalu melihat dengan kebencian, cemburu, dengki. Semua yang dilihat selalu negatif. Yesus meskipun baik, menolong banyak orang, menyembuhkan banyak orang, orang-orang bisa melihat Yesus sangat baik dan dia adalah anak Daud. Mereka atau orang-orang Farisi tidak bisa, karena dia melihat dengan cemburu, kebencian, dengki. Bapak Ibu, ayat 28 tadi yang sudah saya baca, saya ulangi. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah yang sudah hadir di depan mata mereka, di depan mata orang-orang Farisi. Tapi orang Farisi tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Orang-orang banyak bisa. Karena mereka, orang banyak ini melihat dengan iman, dengan tulus, dengan satu pengharapan yang telah diberikan Allah melalui para nabi, bahwa Allah telah menjanjikan Mesias, juru selamat kepada umatnya. Orang Farisi tidak bisa melihat, orang banyak bisa melihat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan kebencian. Hati-hati dengan cemburu, iri hati atau dengki. Orang yang benci pada seseorang atau orang yang cemburu pada seseorang tidak akan bisa melihat kebaikan. Dia selalu melihat dengan negatif. Kalau Bapak Ibu benci kepada seseorang atau cemburu pada seseorang, pasti yang dilihat hanya
negatifnya. Yang positifnya koyok-koyoknya enggak ada itu, koyok-koyoknya enggak ada. Sama dengan orang Farisi. Jiwa orang Farisi ini semakin hari semakin kuat masuk dalam kehidupan banyak orang sekarang ini. Ya mudah-mudahan tidak masuk dalam hati Bapak Ibu semuanya. Sehingga memunculkan kebencian, kecemburuan, iri hati, dengki. Sehingga kita juga melihat siapapun dengan negatif. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, orang banyak melihat Yesus adalah anak Daud karena dia melihat dengan tulus, dengan harapan, dengan iman. Yesus hadir di depannya, dia bisa merasakan dan melihat. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu atau saya ingin merasakan, ingin melihat kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita, bukalah mata hati, bukalah iman, harapan untuk melihat. Pasti kita akan bisa melihat dan merasakan enaknya ikut Tuhan. Karena setiap orang yang ikut Tuhan, dia masuk dan terserap dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah Bapak Ibu, ini luar biasa. Beda dengan hidup dalam kerajaan maut. Pasti banyak hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau hidup dalam kerajaan Allah, ini hidup di dalam kuasa dan kasih ilahi, keamanan oleh Allah, kehidupan diberkati, ke depan kita mendapatkan satu kepastian kehidupan untuk masuk surga. Poin yang kedua, di samping benci, cemburu dan dengki adalah bahwa di dunia ini tidak ada yang netral Bapak Ibu, tidak ada yang netral. Ayat 30 saya bacakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi begini Bapak Ibu, maksudnya di dunia ini kerajaan Allah sudah hadir, tetapi di samping itu juga ada kerajaan iblis yang selalu mencoba untuk memerangi. Di antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis ini gampangannya perang. Tapi dalam bacaan kita sudah tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan kerajaan iblis. Dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, itu adalah satu tanda bahwa Yesus sudah mampu mengalahkan kerajaan maut. Untuk itu pilihan kita harus memilih ikut Yesus, hidup dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak milih ikut Yesus, masuk dalam kerajaan Allah, berarti kita memilih kerajaan iblis. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus ayat 30, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi siapa yang tidak bersama aku, bersama Yesus, ia melawan Yesus. Nah untuk itu Bapak Ibu, kita mantapkan dalam hidup kita, tetap ikut Tuhan sampai kita dipanggil masuk dalam kerajaan surga. Mungkin Bapak Ibu ingat dalam doa Bapa kami, itu ada, datanglah kerajaanmu baik di bumi maupun di sorga. Doa kita agar kerajaan Allah hadir, meskipun kerajaan Allah itu sudah hadir, itu maksudnya supaya kita bisa melihat, merasakan, hidup di dalamnya, hidup di dalam kerajaan Allah itu. Supaya kita tidak seperti orang Farisi, tidak bisa melihat, merasakan, apalagi masuk. Seperti orang banyak yang melihat dengan iman, yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus lebih waspada. Karena keseriusan dosa yang dilakukan orang-orang Farisi itu
keseriusan orang-orang Farisi atau jiwa Farisi untuk menghancurkan kebaikan dan kebenaran semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari semakin luar biasa. Kalau kita perhatikan tadi, orang Farisi tidak hanya berdosa kepada anak manusia atau kepada Tuhan Yesus, tetapi juga menghujat Roh Kudus, ayat 31, ayat 32. Mengapa kok tergolong orang yang menghujat Roh Kudus? Karena orang Farisi ini adalah mengerti, sudah tahu bahwa Allah menjanjikan Mesias yang bergelar anak Daud. Banyak orang sederhana saja bisa, orang Farisi kok tidak bisa? Ada apa? Apakah memang orang Farisi memang tidak bisa atau tidak mau melihat karena kecemburuannya tadi? Ya karena memang dia mengeraskan hatinya, tidak mau menerima. Ini sehingga orang Farisi masuk digolongkan sebagai orang yang berdosa kepada Roh Kudus. Karena mereka tahu tentang kebenaran firman Allah, tetapi hatinya dikeraskan, hatinya keras itu. Dia tahu, dia harus bertobat, tapi tidak mau. Hatinya sudah keras. Hatinya seperti padas, sulit untuk bertobat. Seumpama dia bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni. Tetapi karena dia tidak mau, karena hatinya sudah keras. Nah, orang-orang yang semacam ini tidak hanya berdosa terhadap anak manusia, tapi dia juga berdosa pada Roh Kudus yang dosanya tidak bisa diampuni. Karena apa? Karena dia terus berdosa, hatinya keras, tidak bisa melihat pengampunan yang disediakan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu, ya solusinya bagaimana? Sederhana banget, ya hilangkan kedengkian, hilangkan kecemburuan iri hati, hilangkan kebencian dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi sederhana banget. Kita harus punya niat untuk menghilangkan kebencian, kedengkian, kecemburuan, kebencian kepada orang lain. Karena itulah yang menutup mata hati kita untuk melihat kerajaan Allah yang sudah hadir. Caranya bagaimana? Ya caranya niat. Bapak Ibu, manusia itu diciptakan Allah dengan diberi kemampuan yang luar biasa. Manusia diciptakan serupa dan segambar Allah itu. Martabatnya tinggi banget. Artinya apa? Artinya sebenarnya dalam diri manusia, dalam diri kita ini ada kekuatan yang luar biasa untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Meskipun pada awalnya manusia sudah jatuh dalam dosa, oleh iman pada Yesus diperbarui lagi sehingga manusia menjadi ciptaan yang baru. Kembali Bapak Ibu, niat. Untuk itu pesan renungan ini ya, niat ikut Tuhan itu berarti niat untuk setia. Kalau kita memang ikut Tuhan, jangan sekedar ikut tapi niat. Ada passion, ada gairah untuk mengikut Tuhan. Niat yang luar biasa untuk mengikut Tuhan. Dan niat untuk mengikut Tuhan ini adalah juga niat untuk setia pada Tuhan. Niat untuk menghilangkan kebencian, dengki, cemburu, segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Ini Bapak Ibu pesan yang muncul dalam bacaan kita. Niat ikut Tuhan berarti kita punya niat untuk menghilangkan segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Kalau niat ini hilang, kalau semangat ini hilang, kalau passion ini hilang,
maka kita akan menjadi orang Kristen yang biasa saja. Orang Kristen yang tradisional. Orang Kristen yang dulu bapakku Kristen, saya Kristen. Tidak ada sesuatu dalam diri kita. Tapi kalau ada niat, ada kekuatan, ada keinginan yang luar biasa mengikut Tuhan, ini akan mendorong kita untuk setia dan selalu berusaha untuk hidup baik, menghilangkan segala sesuatu yang tidak baik. Selamat, kiranya Bapak Ibu mampu untuk terus niat ikut Tuhan, niat untuk menghilangkan segala sesuatu yang tidak baik. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari firman ini kita sambut dengan kita angkat pujian Kidung Jemaat 402, bait 1, kemudian bait 4, kembali ke bait 2. Bait 1, 4, dan 2. Selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram, ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkenan dalam kami merenungkan, mempelajari firman-Mu. Firman yang mengingatkan kembali atas iman, niat, janji untuk mengikut Engkau. Berarti harus
menyingkirkan segala sesuatu yang tidak baik, kebencian, kecemburuan, kedengkian, dan macam-macam hal. Karena itu yang sering menutup mata hati seseorang untuk tidak mampu melihat, merasakan, dan hidup dalam kerajaan Allah. Seperti orang-orang Farisi, meskipun kerajaan Allah hadir di depan matanya, tapi dia tidak mampu melihat, apalagi merasakan dan hidup di dalamnya. Tapi orang-orang banyak, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang punya iman dan pengharapan, dia mampu melihat, merasakan, dan menikmati kerajaan Allah yang hadir bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk tetap setia, tetap berniat untuk ikut Tuhan di tengah dunia yang semakin hari semakin banyak godaan dan cobaan. Tetapi kami tetap teguh kokoh, punya kekuatan, punya keinginan yang membara untuk tetap setia mengikuti Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Perkenankan kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati di dalam usahanya untuk mengelola kabupaten supaya menjadi kabupaten yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Bapak, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang hari ini beribadah di rumahnya masing-masing. Kami mohonkan berkat penyertaan supaya anak-anak-Mu semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, semakin kuat di dalam imannya, mampu melihat, merasakan, dan hidup dalam kerajaan Allah, seperti yang telah Engkau janjikan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yang memerlukan penyembuhan, pemulihan dari Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan hadir, menjamah mereka, memberi semangat dan kekuatan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Ponorogo dengan segala kebutuhannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kiranya Tuhan hadir, menyertai, menyucikan, sehingga semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, perkenankan kami juga menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan. Terima kasih ya Bapa, demikian seru doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan kepadamu dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408, bait 1 dan 2. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang beriku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan semangat dan kekuatan, memberikan semangat yang berkobar-kobar kepada seluruh warga jemaat untuk mengikut Tuhan. Dan Allah memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah KRW hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.